Selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya Ruduk Mada. Talk with siapa ini? Sama Mbak Tata. Mesti kalian ada yang sudah kenal gitu, ada yang masih belum kenal, nanti tak kenalin gitu. Tapi Kak, rata-rata di orang security udah tahu lah siapa Mbak Tata. Orang ya biasanya bawain meet up ide. Istilahnya itu kayak MC permanen. Sorry Mbak. Ini thank you banget Mbak Tata udah nyempetin waktu dan ini amazing banget. Sebelumnya aku udah punya sesi sih sama Mbak Sasa, Mbak Sasa lagi, Mbak Tata. Cuman waktu itu ya something lah, jadi aku belum bisa share ke kalian. Menarik karena beliau ini termasuk aktif ya di dalam komunitas. Ternyata komunitasnya nggak cuma satu. Dia juga komunitas AFDI juga join ya Mbak Tata. Kemudian yang lain, ya, monggo Mbak Tata aja, Mbak Tata aja yang cerita, apa malah saya yang cerita? Saya maunya ditanya aja baru saya jawab. Ntar keterusan, keceplosan gitu ya. Iya. Oke, karena aku udah cukup lumayan ini, aku coba kenalin aja. Ini Mbak Tata itu salah satu senior kalau saya boleh bilang seperti itu di bidang keamanan informasi. Dia sudah melalang buana dari pulau A sampai Z gitu ya Mbak ya, dengan pengalaman yang mungkin itu bisa dibilang memorable gitu. Dan sekarang beliau juga ada jadi pengurus AFDI, di mana dia jadi bendahara di AFDI. Yang lainnya itu dia sedang meneruskan lagi pendidikannya di SGU. Asik. Ngambil apa Mbak Tata? Ngambil Cyber Security Data Science. Ajib tuh, cyber security aja udah luas kayak gitu, tambahin data science kayak gimana ini bentuknya? Nah, luar biasa. Itu siapa dulu yang ini? Ambil data science dong gitu. Tadinya tuh tulisannya cuma cyber security aja. Cyber security teknis cyber security sama cyber security business and governance gitu. Jadi dari bunyinya tuh begitu, terus tiba-tiba begitu lagi semester 1 bunyinya lain gitu. Jadi cyber security and data science gitu. Kan udah kan ya udah aja jadi dilanjutin. Pokoknya hajar gitu ya. Iya, tapi dia lebih, jadi bedanya sama si cyber security business itu bedanya memang nggak ada teknisnya, jadi nggak ada network security aja gitu. Jadi di cyber security yang bisnis mereka nggak dapat network. Kalau di data science, di cyber security data science itu ada incident handling, terus ada digital forensiknya juga ada. Oke, nanti nggak kita iklan Mbak, nggak jadi. Oke, udah situ aja. Nanti kalau kita kebanyakan, aduh gitu kan. Wah, Rukma sekarang di-endorse. Oh iya. Mohon maaf. Tuh kan, keterusan kan dia. Oke, ini Mbak Tata. Mbak Tata itu menariknya yaitu dia kalau misalkan tuh komunitas nggak tanggung-tanggung gitu. Waktu itu juga mendadak dan langsung, Mbak, langsung siap des. Dan lebih dari 1 kali, 2 kali. Mungkin besok jadi yang ketiga kali, 4 ya. 4 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya? Iya. Itu yang si Dev loh, bukan yang Abdi. Nggak tahu kalau yang Abdi berapa kali itu. Oke, berbicara komunitas dulu nih. Tadi kan kita singgung ada si Dev, ada Abdi, gitu. Ada komunitas-komunitas yang lain yang belum bisa kita sebutin. Kalau Mbak Tata sendiri itu manfaat join komunitas itu apa sih? Wawasan sih, sama informasinya tuh jauh lebih cepat. Bukan network Mbak, bukan network jaringan. Ya sih. Lebih banyak kenal banyak orang, tapi di bidang yang sama kayak gitu. Jadi informasinya makanya jadi lebih cepat gitu. Jadi, gitu, ya. Yang dapetnya gitu.
bukan yang itu. Ya mana? Tahu-tahu ditawarin apa? Oh iya, iya. Kadang-kadang itu juga seru sih kalau ada kayak gitu kan. Lebih Oh cepat iya. kan, lebih kenal gitu kan. Nada Cuma kenal duluan. Oke. Aduh, gua jadi ngomong apa sih? Oke lah, komunitas berarti memang yang wawasan, informasi, kemudian networking ya, sangat penting ya Mbak ya buat ada ya kalau misalkan ngomong network, karir juga membantu banget untuk apa ya kita tahu ada yang update apa gitu. Yes. Terus kalau Mbak Tata sendiri itu udah berapa lama tuh join komunitas? Afdi dulu aja dah. Afdi itu kayaknya dari pertama kali Afdi ada itu 2015 ya. Cukup lama sih dari pertama kali, dari 2015, sekarang udah periode kedua. Oke, siap. Ya, 2015. Dia udah join. Saya masih ya inilah masih belajar manjat gitu ya kali ya. Udah ketahuan kan? Aduh. Oke, saya bukan situ enggak. Maksudnya itu udah tahu di bidang security, ada forensik seperti itu. Memang udah lama. Terus yang lain adalah ketika join dapat benefit yang mungkin ya kembali apa yang kita bisa kasih ke komunitas sekali gitu ya Mbak Tata ya. Suruh jadi bendahara ya oke. Waktu itu sih bendahara sekaligus humas kayak episode pertama itu. Jadi kalau nggak salah bukan 2015 ya, 2013 itu. 2013 ya, dari tahun 2013 itu 2015 disahkan ya kalau nggak salah. Itu bendahara sekaligus humas di Afdi karena humasnya punya kesibukan sendiri gitu, karena berhubungan dengan kebendaharaan gitu kan, jadinya sekaligus satu suara gitu, satu suara dan satu pintu gitu. Oke. Kalau istilahnya menapaki di bidang cyber security-nya sendiri itu di tahun kapan Mbak Tata? 2012, dari 2012 ya, 2011 akhir itu belum terlalu terarah tuh. 2012 tuh, dari 2012 sih sebenarnya. Berarti Mbak Tata yang ini ya, apa dari dulu udah ya pastinya kalau udah segitu tahun segitu udah tahu, berarti kalau untuk ID-nya nggak usah katanya. Oke, kalian simpulkan sendiri ya. Oke, lanjut ke bidang atau fokus yang diminati. Sebenarnya kalau Mbak Tata sendiri itu yang diminati itu, ini kan kalau kita ngomong cyber security itu kan luas ya. Di mana Mbak sebenarnya? Lagi suka sama compliance sih. Oh, lagi suka. Sebenarnya dari dulu sebenarnya suka gitu. Jadi apa ya, sama aturan lah kayak gitu ya. Bahasa sederhananya lah, aturan-aturan yang ada di kalau dulu kita mungkin ada kenalnya, dulu SOC belum hits ya, ada dulu yang hits itu kan NOC kan kayak gitu, network lah kayak gitu. Betul. Kemudian policy di firewall kayak gitu-gitu. Nah, saya tuh suka banget baca-bacain begituan. Jadi rule-rulesnya gitu, rule firewall. Dulu tuh awalnya tuh baca itu, kalau misalnya ada request atau ada pasang firewall, ada rules-nya nih, ada policy-nya, kayak gitu-gitu. Nah, itu akhirnya lebih suka ke sana. Tapi emang akhirnya di tahun-tahun yang saat SOC hits, jadinya itu kepake. Oke. Jadi istilahnya tidak ada ilmu yang dipelajari dan itu sama sekali tidak ada gunanya di masa depan gitu. Kalaupun saya belajar manajemen gitu ya Mbak Tata ya. Iya. Menarik. Apa ya, kalau kata orang katanya manajemen di dunia security gitu kan. Nggak tahu kenapa itu emang compliance tuh
sekarang tuh kan kayak berbenturannya sama kalau sekarang-sekarang ini yang lagi hits juga kan kayak data privacy kayak gitu-gitu kan. Jadi nyambungnya Oke, kemana-mana banyak gitu kan. Oh iya ini nggak comply kayak gitu. oke, oke. Oke, ya ya. Oke, aku jangan ke situ. Ntar kalau ke situ jadinya nanti kita bahas-bahas yang mungkin lebih sensitif dan Ya. nanti topiknya kemana-mana dan oke. Tadi kalau di berarti pernah berkecimpung di SOC juga ya kalau Mbak Tata ya? Iya, eh itu Tahun berapa itu? 2015 akhir ya. Sorry, 2016. 2016. Tepatnya sih Wow. 2016 waktu itu. Oke, siap, siap, siap. Kalau nggak salah baru-barunya hits banget di Iya. Indonesia Raya kan gitu. Terus udah deh. Saya belajar suhunya juga ada dari SIDEF. Dia nggak Oke, dari jangan sebut Koko nama. gitu. Iya, iya, iya. Iya, makanya belajar tuh dari siapa aja gitu kan. Alhamdulillah Hmm, semuanya bermanfaat gitu. Kita hmm, diajarin sama salah satu senior juga. Gitu. Saya boleh sebut senior karena senior itu nggak hanya dilihat dari umur kan, tapi dari uh, saya belum punya ilmunya, beliau udah gitu kan. ya, Saya berguru lah iya, sama beliau. siap, siap. Dan susah nggak sih sebenarnya bangun SOC, Mbak? Menurutmu? Uh, Kalau dari sisi apa nih? Dari sisi mananya dulu nih? Sumber daya manusia. Uh, SDM, Hmm. organisasi, ngatur organisasi, kemudian ngatur prosedur, kemudian ya untuk operasional sehari-hari. Menurutmu gimana? Kalau untuk environment ya, kan mungkin ada Uh, environment, sumber daya manusia, sama bisnis proses kan itu. Oke, Itu kalau untuk environment mungkin bisa, maksudnya hmm, lebih karena lebih terlihat lah gitu kan kebutuhannya untuk apa, kebutuhan untuk hmm, apa. Kalau untuk implementasinya sendiri ke organisasi yang sudah ada, maksudnya yang tadinya belum ada menjadi ada, memang itu pasti banyak tantangannya lah seperti itu. Sedangkan kalau untuk SDM juga sama gitu kan. Uh, Trennya mungkin kalau di SOC kan ada blue team sama red team seperti itu kan, sekarang juga ada purple team. Nah itu apa ya? Lebih waktu itu tuh lebih condongnya tersebutlah yang namanya analis gitu kan, security hmm. analis begitu. Analis, ya. Gitu kan. Nyarinya itu susah-susah gampang atau gampang-gampang susah sih sebenarnya. Yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan gitu. Nah itu kalau untuk SDM-nya. Kemudian kalau untuk bisnis prosesnya itu sebenarnya seperti bukan peralihan juga sih, tapi adjustment antara IT security operation dengan security operation center gitu. Jadi Hmm. ada irisan tapi dia bersatu. Jadi saat membuat bisnis proses emang apa ya, agak unik gitu pada saat bikin baru ya, karena emang kebetulan kemarin bikin barunya tuh yang dari IT security operation aja, terus kemudian ada SOC, dan Ya. mindset-nya tuh ternyata harus ada dua gitu. Oke. Susah apa enggak? uh, Susah, Ini, oke. banyak Susah, galaunya. itu susah kalau boleh tak tebak, itu karena kita harus mengejar sama waktu. Betul nggak, Ya, Mbak? betul. Gitu ya, karena itu kalau misalkan kita punya fase-fase, dalam artian fase-fasenya juga itu bisa kita kontrol dan kita juga bisa istilahnya nge-fulfill, misalkan tahun pertama harus bisa ini, tahun kedua gitu paling ya jadi lebih enteng gitu. Targetnya harus terpenuhi sih. Tapi kalau manajemen kan ya biasanya pokoknya harus ada gitu. Kok gua jadi curhat nih? Oke, mudah mudah saja kalau misalkan planningnya jelas di depan. Ya, dan Kalau dari support aku dari kayak gitu sih. lingkungan dapat.
Nah, support betul, yang betul. paling penting itu support dari sekitaran itu sih, itu paling penting. Karena kan ya mau gak mau juga sama orang network atau orang infra juga harus tektokannya lancar gitu. Nggak bisa jadi istilahnya ya Superman. Saya bukan Superman, tapi saya Gal Oh, Gadot. Gal Gendut. Oke Mbak Tata, aduh, thank you banget loh ini. Kita udah berapa menit ini ya? Nggak tahu, di sini nggak ada waktunya, nggak ada timernya. Terus ini sih, aku agak geser dikit nih di masa pandemi. Ya. Gimana perasaan Mbak Tata bekerja selama pandemi? Bekerja di saat masa pandemi itu ada plus minusnya sih. Plusnya emang jadi lebih banyak waktu di rumah. Minusnya itu laptop ternyata nggak mati-mati ya. Gitu. Jadi lebih panjang waktu bekerjanya lebih panjang. Waktu bekerjanya jadi lebih panjang. Walaupun emang sebelumnya di operation kan 24/7 ya kan gitu. Udah terbiasa, tapi feel-nya beda sih antara di rumah sama di kantor tuh beda. Gitu aja. Oke, sorry kayak gitu ya. Makasih gitu. Terus ada minuman apa gitu. Nah, sekarang itu lagi gitu. Ya, ini ngaco sih gue. Sotoy aja. Oke, ya apa ya? Nggak tahu nih kapan ya kita bisa kerja as normal kan nih, Mbak. Bolak-balik ke kantor gitu. Halo. Ya. Iya, oke. Suaranya. Gimana? Halo Mbak Tata. Oh iya. Ya. Oh iya, oke. Sekarang udah masuk onsite juga atau Enggak, masih? belum. Wow. Okay. Masih remote. Walaupun kadang-kadang kemarin udah sempat ada request gitu kan untuk ketemu gitu kan untuk meeting, tapi akhirnya jadinya by online semua. Jadi masih bisa online. Itu tadi makanya jadi laptopnya cepat panas. Oke. Ini lah tambahin ini lagi Sabtu diajak. Aduh, diajak ngobrolin kayak gini. Nggak apa-apa kan ngobrolnya beda. Bukan kerjaan. Oke, tadi ngomong-ngomong masa pandemi, gimana nih istilahnya karir di masa pandemi, Mbak Tata? Apakah ya memang benar-benar nggak ada informasi lowongan kerja atau sebenarnya ada tapi ya harus ya istilah selektif juga. Gimana Mbak Tata? Kalau Mbak Tata melihat, karena ya saya sendiri juga melihat kalau untuk hiring kayaknya nggak ada perubahan, sama aja sih. Bahkan beberapa kali temanku juga ada yang keluar masuk gitu, terus galau, terus tahu-tahu di IG juga, Mas aku galau nih, butuh curhat gitu, ternyata mau pindah. Ya itu ya, jadi ternyata walaupun sekarang di masa pandemi itu juga ada tergantung dari sektor industrinya gitu kan. Jadi beberapa sektor industri kan memang dia bertahan atau dipaksa untuk terus jalan kan. Misalnya kayak industri telekomunikasi kayak gitu kan, service provider itu memang justru mungkin lebih banyak gitu kan. Kita sebutlah gitu untuk provider internet lah gitu. Sekarang apalagi semua diarahkan belajar di rumah gitu, online, pasti kebutuhannya kan makin banyak gitu kan. Jadi tapi ada juga yang imbasnya seperti hotel ya, perhotelan kayak gitu, wisata. Kemarin kan sempat yang benar-benar dancing in the floor banget gitu loh. Saya nggak mau nyebut lebih parah daripada itu, saya lebih baik bilang ya dancing in the floor lah ya gitu. Ya belum ada arahnya, tapi
sekarang semoga lebih baik lah gitu, karena kan sekarang ini kan udah banyak protap. Jalan ya? Ya. Ada protapnya gitu, walaupun memang masing-masing dari kita kan juga tetap harus waspada gitu. Tapi ada beberapa itu tadi yang saya sebutin, beberapa perusahaan di beberapa sektor industri itu malah buka lowongan gitu, hiring. Dan kayaknya saya lihat di salah satu halaman untuk mencari kerja juga masih banyak gitu. Gitu ya, oke. Iya gitu kan, parameternya dari situ sih sebenarnya. Ini masih ada. Iya, betul. Kadang-kadang saya liatin, ini kan ada tulisan posted-nya kapan gitu kan gitu. Ya. Baru ya, tapi begitu saya lihat ininya job desk-nya kayak gitu-gitu, emang kayaknya kayak sesuatu hal yang baru kayak gitu. Oke, berarti ada sesuatu yang di-post baru di masa-masa ya kayak gini yang which is kembali lagi itu kebutuhan dari perusahaan yang Mbak Tata ya. Jadi sama sekali bukan berarti nggak ada, tapi tetap ada, dan itu juga bisa kalau misalkan teman-teman juga berminat pun bisa coba dilamar. Karena melamar itu mudah gitu ya, Mbak. Prosesnya yang oh, prosesnya. Bukan. faktor lah gitu ya. Faktor atau oke. Oke. Mbak Tata, nanti tidak kita keceplosan karena kita sebenarnya tadi off the record juga banyak juga cerita-cerita menarik yang aku coba share ke Mbak Tata juga. Tapi ya begitulah, sekarang aku juga tahu bahwa ya kita harus survive juga, jangan sampai jadi pesimis gitu. Karena ya di masa pandemi ini kan ya bayangin aja, aku aja berapa bulan ini stay at home. Nggak coba ini online, buka toko online. Kan enggak, aku sih ini kan buka online. Konsultan online. Blue Team ID ya, platform buat e-learning gitu. Ini juga belum tahu nih kapan aku juga bikin sama teman-teman sesi lagi di Blue Team ID. Terus oke, ngomonginnya itu aja. Aku pengen agak gesernya agak jauh banget nih. Ini mungkin ini Mbak Tata punya concern di situ ya. Kalau aku pakai Twitter, kalau aku pakai Instagram, terus mungkin sekarang yang sering dibuka media sosial ya, itu kan sangat banyak yang saya lihat juga konten-konten yang ini tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan, dalam artian sumber beritanya nggak punya integritas, kemudian itu hanya dipost oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena menjelekkan suatu organisasi seperti itu, dan karena nggak ada filtering, ya kita back to kapan ya, waktu itu kan booming ya istilah internet sehat. Nah, kalau dari Mbak Tata, pandangan Mbak Tata tentang internet sehat itu apakah harus masih kita lakukan dan bagaimana caranya? Harus masih. Kalau saya kan sebenarnya di luar masih gaul ya sama ibu-ibu kayak gitu-gitu kan ya, sama ibu-ibu di komplek gitu kan. Itu kadang-kadang emang hal-hal sepele itu bisa jadi besar sih. Itu tadi hubungan dengan internet sehat deh. Di antaranya itu misal kayak Facebook. Jadi ada salah satu teman saya yang nanya, kamu kenapa sih punya media sosial kok di private? Ngapain punya media sosial kok di private? Gitu kan. Pertanyaan seperti itu tuh sebenarnya jawabannya simpel, kalau mau simpel. Tapi kalau misalnya karena saya ibaratnya untuk lebih itu tadi internet sehat gitu, buat saya itu adalah salah satunya gitu. Salah satunya buat saya itu bikin saya sehat gitu, berinternet, bersosial media, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat dunia maya saya gitu kan, istilahnya. Walaupun itu emang nggak yang selalu update kayak gitu kan. Buat saya itu sebenarnya penting, karena nanti suatu hari nanti kalau ada yang ngambil foto orang gitu kan, terus dipajang, kok bisa sih ini ada ini, nah
yang kayak gitu-gitunya saya nggak perlu nyalain orang lain, karena dari diri saya sendiri pun saya sudah berusaha untuk memprotek kayak gitu kan, berusaha untuk melindungi diri sendiri dulu gitu. Nah itu sih yang kadang-kadang saya suka sampaikan sama teman saya, paling gampang itu paling mudah cuma minta tolong sama mereka untuk aktifin 2FA, two factor authentication gitu kan. Walaupun agak aneh tadinya mungkin kedengeran sama mereka, akhirnya saya kasih tahu, karena waktu itu ada kehebohan yang misalnya kayak WhatsApp di cloning kayak gitu kan, Facebook di hack gitu sama pasangannya kayak gitu-gitu kan. Itu nggak di-hack itu. Karena udah tahu. Dipinjem gitu kan. Iya. Karena udah tahu duluan gitu. Karena udah tahu duluan kan. Kayak gitu. Jadi ya yang gampang aja, yang simple sih. Dimulai dari yang simple, ya itu tadi 2FA. Karena memang sekarang semua platform sosial media ya khususnya itu ada 2FA-nya gitu. Ya kalau simple ya pakai Google Authenticator gitu ya, bisa diintegrasi kemana-mana. Udah sering sih banyak. Cuman kalau pakai Google Authenticator kan bisa dibilang agak ribet gitu. Iya, betul. Ya kan, untuk yang ibaratnya yang awam gitu, yang maunya cuman sekedar buat WhatsApp, buat Twitteran gitu, buat Instagraman gitu kan. Apalagi buat komplek ya, Mbak ya. Buat update gitu ya, buat update berita-berita ter-up to date gitu kan. Nanti ya walaupun ibu rumah tangga juga harus update. Nah, kadang-kadang itu tadi hal-hal sepele sih yang bikin rusak gitu. Itu sih kayaknya diantaranya. Apalagi sekarang anak-anak sekolah dasar kan udah mulai makin intens kan dengan apalagi sekarang belajarnya pakai online ya, Mbak. Ya, belajarnya pakai online gitu kan. Gitu. Jadi emang harus lebih ekstra sih. Ekstra hati-hati, ekstra waspada gitu. Gitu. Masa ya mau mengawasi setiap anak juga apa gitu. Aduh. Ya itu memang tugas sebagai orang tua. Cuman ya harus pinter-pinter kali ya, Mbak. Buat di setting lah gitu, karena di setting kayak misalnya kayak YouTube juga sekarang kan ada bisa di YouTube Kids gitu ya. YouTube Kids. Kalau nggak salah sekarang diperhatiin ada batasan umurnya. Ada batasan umurnya kok. Udah lebih bagus lah. Kalau dulu kan zaman-zamannya saya ASL/PLS kan gitu. Jangan ke situ lah. Situ aku udah nutupin loh dari tadi. Iya. Oh iya. Itu seru sih, itu seru. Oke, berarti kalau ngomongin internet sehat ya itu harus tetap kita lakuin ya, Mbak Tata ya. Biarnya untuk kelangsungan. Aku lihat soalnya kadang aku juga udah kenapa kok si A itu gini gitu kan, misalkan ada di berita padahal nggak tahu, ternyata itu tuh nggak ada klarifikasi dari si A sendiri gitu. Apalagi kalau tentang mungkin yang sekarang yang baru heboh kan data breach gitu, wah si ini data breach, data breach sebenarnya nggak ada apa-apa gitu ya. Itu karena memang media sosial itu bisa, kalau kita nggak ngefilter bahaya juga. Apalagi itu yang namanya WA group tuh. Waduh, itu. Itu tuh. Ini misalkan ada info kesehatan bla 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 bla. Serem Mbak itu, Mbak. Satu grup misalkan itu isinya bapak-bapak sama ibu-ibu misalkan. Ya, kalau dibaca kelihatannya itu beneran gitu ya. Ya bakal dilakuin padahal nggak ada informasi atau sumber yang valid. Bener itu Mbak, WA group itu yang jelas kelihatan. Jadi hati-hati gitu ya buat teman-teman sekalian. Nih, jadi yang ngomong nggak cuma saya ya. Thank you Mbak Tata atas sharingnya. Ya, sebelum share dibaca baik-baik, terus kan pasti kenal sama Mbah Google kan gitu. Nggak ada salahnya kok nulis di Mbah Google gitu, searching. Saya kadang-kadang suka kayak gitu kok.
searching pakai keywordnya lah gitu, salah satu kalimat saya masukin situ hoax atau bukan kayak gitu. Masih bisa dikonfirmasi lah itu. Gitu. Asalkan tadi, makanya filtering yang pertama kali WA group itu paling juara. Juara menyebar yang nggak jelas gitu ya. Paling cepat. Persebaran informasi yang paling cepat itu lewat media sosial dan ya lewat media sosial. Kalau chatting, kalau WA namanya media sosial apa bukan sih? Kalau aku sih enggak sih. Enggak. Kan, ya? Karena itu kan chatting ya sebenarnya. Platform chatting bukan untuk sauku. Ntar kalau teman-teman ada yang tahu itu ntar tulis di komen ya. Itu masuknya apa? Karena ambigu juga sih, karena ambigunya karena dari status. Jadi status WA. Oh itu mah gara-gara kalau dulu yang nggak ada chatting. Iya kan, dulu sekarang tulis mau posting. Messaging ya, istilahnya messaging. Kalau dulu itu aduh nggak jadi ngomong dulu. IRQ gitu. IRQ. Ya. Oh iya itu. Wah, ketahuan lah. Yahoo Messenger. Aduh. Ya. Oke. Thank you banget Mbak Tata atas talk. Ya bisa dibilang ini kita dadakan juga. Terima kasih yang udah dengar, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih banget Mbak Tata, jangan kapok kalau misalkan kita mau diskusi-diskusi yang lain. Dan nanti kalau misalkan teman-teman yang di luar sana itu mungkin ada istilah keresahan gitu ya, nanti kita bisa coba diskusikan juga di kolom komentar. Terima kasih Mbak Tata sekali lagi dan jangan lupa like dan subscribe, ya komentar. Mbak Tata ada YouTube atau belum? Ada, tapi isinya itu lepas lelah. Oh belum. Oke, bisa. Channelnya namanya apa? T4TA. Oke lah, nanti tak tulis lah di. Terakhir aku di YouTube-nya Mbak channelnya Mbak Tata itu makan-makan aja sih. Itu lepas lelah. Biar nggak pusing-pusing banget lah buat istilahnya refreshing. Oke, jangan lupa like and comment, share sama subscribe. Terima kasih sekali yang udah nonton dan sampai jumpa di Produk Nada Talk selanjutnya. Bye.